berpuluh-puluh tahun. Ini buktinya perusahaan main-main dengan masyarakat. Sudah tahu kami akan datang, tapi sengaja tidak ada di tempat. Apa maksud dari perusahaan? Baru itu puas. Betul. Kalau kati dia akan terjadi hal-hal yang kati saya inginkan. Ini bertanggung jawab. Hidup Raya! Hidup Raya! Siapa kita? Tujuan kita. Kami minta dibunuh saja, wahai para penguasa negeri ini. Lahan kami, kebun kami, tempat mencari nafkah kami telah kalian rampas. Jangan hakon kami masyarakat adat menuntut pihak perusahaan. Jadi kami mau mengadakan perlawanan kemarin, kami tidak mampu karena mereka dikawal dari pihak kepolisian dan dari Brimob. Yang baru-baru ini mereka kami klaim sehingga mereka berjumlah mobil 16 buah, termasuk keluar truk lain. Alasan mereka kami stop, alasan mereka karena mereka ini dalam tahap proses. Saya bilang tahap proses kapan? Menurut kami bagaimanapun karena kami merasa hak, kami klaim ini artinya bukan apa? Karena kami untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kalau ini bertunda-tunda, kami mohon kebenaran. Kalau perusahaan, kalau panen kan jadi uang. Kalau kami masyarakat semata-mata dirugikan. Itu solusi artinya masyarakat itu hanya menuntut hak dan kewajiban sebagai perusahaan dengan masyarakat yang 820. Dua, yang dipanen 4 tahun itu belum ada 40 rupiah diberi ke masyarakat. Berapa luas tuh tanahnya Pak yang digarap? Luasnya kontroversi 1.800 katanya gitu aja. Sedangkan MOU itu dah hampir 2 tahun di Asun itu. Dia ada apa? MOU tentang TKD yang 6 hektar. 60 rupiah pun belum diberikan oleh perusahaan Sinamas. Jadi saya tidak menjalankan seluruh aparat kepemerintahan sekali dengan tapak atas di Indonesia. Tidak ingat janji. Aturan dari pertanahan tuh Pak, dari perkebunan kayak itu 100 meter dari bibir sungai kada boleh ditanami. Nah kenapa ditanami? Nah ada bujur kalau kita tahu aturan Pak. Aku ini kada tahu ngarannya anarkis Pak. Haji Sam aja Pekulawan, apalagi PT Sangalet nih bebet terus terang itu nah kapayang nah 510 hektar Pulawan Haji Sam nah PT ACL. Waduh, kasus serobot lahan alat berat sampai disegel polisi. Kasus dugaan penyerobotan lahan kelompok tani Simpe Pambelum di Cempaka Hulu kini sudah mulai ditangani penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Kini lahan dan alat berat yang di lokasi bersengketa sudah dilakukan pemasangan polis lain oleh penyidik. Beberapa hari lalu penyidik sudah turun ke lokasi alat berat jenis ekskavator. Mereka pasang polis lain di lokasi. Ini artinya laporan kami atas dugaan penyerobotan lahan kelompok tani diproses, kata Luji, pengurus kelompok tani Simpe Pembalum kemarin 18 September. Luji menyatakan sudah beberapa kali merevisi laporan. Pertama, mereka melaporkan perusahaan perkebunan yang menggarap lahan itu. Pasalnya, sejumlah pekerja lapangan mengaku di bawah manajemen perusahaan perkebunan sawit yang ada di Parenggean. Namun ketika dilaporkan ke Polda Kalteng, pihak perusahaan tidak mengakui lahan itu milik mereka. Ternyata pekerjaan itu untuk areal kebun pribadi milik AK dan TI. Keduanya memang orang lama dan petinggi perusahaan perkebunan. Awalnya kami lapor perusahaan, tapi ternyata dalam perjalanan itu perusahaan tidak mengakui dan menyebutkan lahan itu milik pribadi, yakni milik AK dan TI. Memang mereka itu dikenal sebagai petinggi perusahaan yang kami laporkan di awal, kata Luji. Sesaat setelah dilakukan penyegelan itu, kata Luji, sejumlah pekerja dan operator alat itu langsung dimintai keterangan. Mereka adalah buruh yang melakukan perintah dari terlapor. Kami bukan mempidanakan pekerja, tetapi aktor utama di balik pengerusakan dan penggarapan lahan milik kami, katanya. Persoalan antara warga yang tergabung dalam kelompok tani di Desa Bagendang Tengah, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur dengan PT Menteng Jaya Sawit Perdana (MJSP)
mencuat lagi. Puluhan warga dari desa tersebut menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur Rabu 16 Desember. Kedatangan mereka untuk melaporkan anak perusahaan KLK Group tersebut karena dianggap banyak melakukan pelanggaran dan diduga merugikan negara. Kami ingin kejaksaan mengusut tuntas permasalahan ini karena ada kerugian negara, kata Agus Priyadi, perwakilan warga. Menurut Agus, tuntutan pihaknya terkait legalitas izin hutan tanaman rakyat atau HTR yang mereka miliki dikeluarkan oleh Presiden melalui Kementerian Kehutanan. Mana areal tersebut hingga kini dikuasai PT MJSP, mengingat di atas lahan itu ada sawit tanaman mereka. Permasalahan tersebut berlangsung sejak 2016 silam, hingga sekarang belum ada penyelesaiannya. Mereka dan perusahaan mitra sudah beberapa kali melakukan pertemuan, namun tidak titik temu. Perusahaan tetap pada keinginan mereka, dan kami pegang izin juga sesuai dengan versi kita, tegasnya. Lahan PT MJSP dijadikan sebagai HTR setelah sebelumnya masuk dalam areal hutan produksi. Setelah berubah jadi HTR, kebun sawit yang ada di atasnya dimitrakan dengan warga setempat. Namun selalu berpolemik baik pada awal 2018 silam hingga sekarang. Ratusan masyarakat dua desa, yakni Desa Pahirangan dan Tangkarobah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotim, yang tergabung dalam anggota Koperasi Garuda Maju Bersama GMB, nyaris bentrok dengan pihak karyawan PT Karya Makmur Abadi atau KMA Sabtu 6 Maret 2021 pagi. Ketegangan ini terjadi karena pihak perusahaan ingin memanen paksa di kawasan lahan yang masih bersengketa dan menjadi tuntutan masyarakat dua desa tersebut. Dari pantauan di lapangan, panen paksa yang ingin dilakukan karyawan PT KMA tersebut dihalau langsung oleh massa yang tergabung di dalam anggota Koperasi GMB. Masyarakat tetap bersikukuh untuk mempertahankan tuntutannya. Ketua Koperasi GMB Gustaf Jaya mengatakan bahwa pihaknya tetap berusaha mempertahankan hak koperasi, yakni lahan 1080 hektar sesuai redaksi diktum kelima yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nomor 73 Tahun 2016. Kami dua desa yang tergabung di dalam Koperasi GMB sepakat tetap akan mempertahankan hak kami. Apapun yang terjadi, pihak perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas sebelum adanya kesepakatan dan penyelesaian dari pihak PT KMA. Karena menurut hemat kami bahwa keputusan dari Kementerian Agraria tersebut sudah ingkrah dan mengikat, ungkapnya Sabtu 6 Maret. Kisru ini juga dihadiri anggota DPRD Kabupaten Kotim, M. Abadi. Ia meminta semua pihak agar menahan diri karena dirinya selalu melakukan pendampingan kepada masyarakat dua desa tersebut dalam bentuk memperjuangkan hak koperasi GMB. Saya akan selalu mendampingi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka karena saya dipilih rakyat dan harus kembali untuk rakyat, terkhusus untuk dua desa ini, karena ini adalah bagian dari konsekuen saya sendiri, kata Abadi. Karena itu ia menegaskan kepada pihak perusahaan agar jangan memaksakan kehendak sehingga memicu konflik antara masyarakat dan karyawan. Salah satunya dengan melakukan panen paksa di kawasan lahan yang menjadi tuntutan Koperasi GMB. Apalagi sampai meminta pendampingan kepada pihak kepolisian. Ini sama saja ingin membenturkan masyarakat dengan pihak penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian, tandasnya. Kasus dugaan penyerobotan lahan kelompok tani Simpei Pambelum di Cempaka Hulu kini sudah mulai ditangani penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Kini lahan dan alat berat yang di lokasi bersengketa sudah dilakukan pemasangan polis lain oleh penyidik. Beberapa hari lalu penyidik sudah turun ke lokasi alat berat jenis ekskavator. Mereka pasang polis lain di lokasi. Ini artinya laporan kami atas dugaan penyerobotan lahan kelompok tani diproses, kata Luji, pengurus kelompok tani Simpe Pembalum kemarin 18 September. Luji menyatakan sudah beberapa kali merevisi laporan. Pertama, mereka melaporkan perusahaan perkebunan yang menggarap lahan itu.
Pasalnya, sejumlah pekerja lapangan mengaku di bawah manajemen perusahaan perkebunan sawit yang ada di Parenggean. Namun ketika dilaporkan ke Polda Kalteng, pihak perusahaan tidak mengakui lahan itu milik mereka. Ternyata pekerjaan itu untuk areal kebun pribadi milik AK dan TI. Keduanya memang orang lama dan petinggi perusahaan perkebunan. Awalnya kami lapor perusahaan, tapi ternyata dalam perjalanan itu perusahaan tidak mengakui dan menyebutkan lahan itu milik pribadi, yakni milik AK dan TI. Memang mereka itu dikenal sebagai petinggi perusahaan yang kami laporkan di awal, kata Luji. Sesaat setelah dilakukan penyegelan itu, kata Luji, sejumlah pekerja dan operator alat itu langsung dimintai keterangan. Mereka adalah buruh yang melakukan perintah dari terlapor. Kami bukan mempidanakan pekerja, tetapi aktor utama di balik pengerusakan dan penggarapan lahan milik kami, katanya.